kita akan melihat US Dollar Index atau DXY sebagai acuan setup Euro USD. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika ingin untuk trade pair USD, hendaknya kita juga melihat US Dollar Index sebagai acuan kita dan patokan kita. Sekarang kita melihat di sini ada market break. Ini adalah break market structure. Price turun ke sini untuk kurang lebih dia memberikan sell side liquidity ya. Atau kita ambil di bawah sini. Bisa dibilang ini adalah sell side-nya. Oke, jadi sesudah dia market open, dia gap down. Jadi kita itu melihat dia seperti ini terakhir, price terakhir. Lalu dia price open. Lalu dia naik mengisi gap. Karena price terakhir di sini, dia open di sini. Dia open dengan cepat. Maka dia ke atas dan dia tidak mengisi 50% sebenarnya. Kenapa? Kalau menurut saya, karena kalau kita lihat selama, coba kita lihat daily. Selama ini dia nggak terlalu ada banyak retracement yang cukup signifikan, kecuali yang ini. Sehingga betul-betul dia selama dari bulan Juli sampai bulan September ini, itu betul-betul bullish untuk US Dollar Index. Kita memang expect dia untuk satu saat turun. Dia sudah mengambil buy side liquidity yang di sini. Saya tulis di sini sebagai daily buy side. Sudah lewatin ini juga, dan daily buy side-nya udah diambil. Jadi kita mungkin bisa untuk mengantisipasi kalau sudah waktunya dia untuk retracement turun. Maka kenapa saya ada sempat bilang bahwa ini turunnya terlalu cepat dan saya expect untuk Euro USD dan GBP untuk naik. Ya memang kita nggak tahu ya naiknya sampai semana, tapi berharap dia bisa naik untuk mengisi daerah kosong. Nah ini dimulai dari sekitar jam 7 sampai jam 11 ya. Ini merupakan prime time yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai pemilihan pair dan waktu yang tepat untuk trading. Kalau kita melihat di 1 jam, kalau terakhir kita melihat price swing yang terakhir, kita tidak sell di posisi ini. Kalau di XY, USD naik, maka GBP USD, Euro USD, AUD USD turun. Begitu juga sebaliknya.
Jadi dijelaskan dengan cara begini ya. Kalau ini di XY atau US dollar, maka GBP USD Euro USD AUD USD itu semuanya turun. Jadi ini berlawanan ya. Sehingga waktu lagi kita berharap dia untuk turun, maka kita berharap bahwa Euro USD dan semua pasangan yang di depan ini akan menaik. Kalau diukur dari atas sini ke bawah, maka dia sudah di atas 50%. 50%-nya di sini, dan kita juga melihat ini adalah daerah kosong. Dan price mengisi daerah kosong ini untuk dia turun ke bawah mengambil sell side liquidity. Coba kita lihat kesesuaiannya dengan membandingkan compare dengan Euro USD New Pain. Jadi kita rubah ke candles. Oke. Kita lihat di sini. Di titik ini. Di sini. Dan juga di sini. Saya berikan tanda aja ya. Oke, yang ini. Satu lagi di sini. Kita sudah tahu yang ini sell side-nya di sini. Coba kita rubah ke 4 jam. Sell side-nya juga ada di sini ya, satu ya. Jadi coba kita gambarkan. Sedangkan yang ini di sini. Kembali lagi ke 1 hour. Jadi waktu lagi dia mengisi daerah kosong ini, dia kembali ke level order block ini. Sementara dia membuat sell side liquidity di sini. Dia memberikan buy side liquidity yang bertingkat ya. Buy side yang di situ juga di sini juga ada juga. Jadi waktu lagi dia kembali ke level order block di sini,
kita mendapatkan satu setup yang menghasilkan kurang lebih dari sini ke sini 33 pips. Kalau untuk masuk ke area yang atas fair value gap daerah kosong ini 4 jam, kita mendapatkan 40 pips dengan stop loss yang ada di sini. Long position, stop loss di sini, profit sini, atau stop loss-nya kita bisa rubah di sini. Jadi ini adalah kurang lebih yang bisa kita dapatkan dengan analisa melihat currency basket dari DXY, yaitu dollar index terhadap pair yang kita tradingkan, yaitu Euro USD. Coba kita lihat lagi, ini untuk 1 jamnya, 4 jamnya, adakah dia ini adalah candle sebelum price itu turun mengambil sell side. Berarti kalau gitu ini pun bisa ditandai sebetulnya sebagai satu candle yang cukup penting. Kembali lagi 1 jam. Ya, dia lewatin ya. Tapi respect dari level ini. Yang menyisakan buy side di titik ini, titik ini, titik ini. Dan juga daerah kosong di atas. Jadi adalah logis untuk mengambil level buy di sini. Meskipun hari ini adalah hari Senin. Biasanya hari Senin itu price akan lebih banyak untuk membuat satu sentimen. Kenapa kita kebanyakan tidak trade hari Senin karena itu. Cuma kenapa ini bisa diambil menurut saya? Karena price itu dia belum ada retracement. Jadi ada banyak liquidity yang di atas yang belum untuk diambil dan dia belum retrace 50% ya. Menurut saya, jadi kemarin-kemarin itu saya berharap dia naik, ternyata nggak naik juga. Berharap dia ke sini, ternyata masih turun juga. Dan kelihatannya hari Jumat itu di close dengan dia candle yang ini, candle yang merah ini. Itu sepertinya mau turun ke bawah, tapi waktu lagi hari Senin, dia gap up ke atas. Ya, hari Jumat yang ini. Hari Senin dia gap up ke atas, turun fill gapnya, lalu mulai naik, dan inilah trade yang di jam-jam yang rame. Dengan entry di sini, exit di sini, mendapatkan 30 pips lebih, cukup lumayan dengan resiko yang mungkin sekitar 1:2 ya. Rewardnya 1:2 lebih sedikit ya. Tetapi ini adalah high probability trade yang cukup bisa diambil menurut saya. Kalau kita mau melihat dari GBP USD, kita lihat apakah dia juga memberikan satu peluang. Dia juga bottom di sini untuk naik ya. Sebesar berapa pips ini? 40-an pips juga. Target ini sudah diambil dan dia memang udah naik duluan dari sejak tadi pagi. Jadi target 30 pips cukup oke lah, tapi menurut saya lebih gampang memang tadi untuk setupnya setup Euro USD.
Jadi itu teman-teman, kita harus melihat yang kalau kita mau tradingkan pair Euro USD, GBP USD, kita melihat DXY ini sebagai patokan. Dan dengan teori yang mengatakan bahwa daerah kosong itu harus diisi, kita dengan cukup terukur, resiko yang cukup terukur, kita bisa mengambil trade dan hasilnya cukup oke ya, cukup memuaskan lah. Di sini juga masih ada daerah sell side-nya. Kita nggak tahu kapan diambil, tapi kita lihat saja trade-nya itu kapan. Untuk pair USD sendiri, dia USD currency itu akan ada pengumuman di Forex Factory itu, pengumuman newsnya itu hari Rabu. Itu kalau nggak salah itu Rabu CPI. Itu juga biasanya akan mendrive price yang dengan cukup kencang ya. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana, tapi yang pasti trade hari ini sudah dilakukan dengan baik.